Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Sugandi dengan NIM 1805113694 kelas PKO 6B dengan dosen pembimbing Rola Anggala Ardika SPD MPD akan menjelaskan pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, dan hukum kesetimbangan. Langsung saja ke materi. Biomekanika adalah kajian struktur dan fungsi aspek mekanika dari sistem biologi pada tingkat dari seluruh organisme sampai organ, sel, dan organel sel memakai metode mekanika. Kata biomekanika dan kata terkait biomekanikal berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu bios kehidupan dan mekanika merajuk kepada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mekanika. Biomekanika olahraga bertujuan untuk memahami bentuk gerak tubuh yang paling dasar dalam aktivitas olahraga guna dikembangkan dengan baik, mengetahui secara ilmiah konsep dari penerapan olahraga terhadap bentuk gerakan manusia, dan memahami pengembangan di dalam dasar tubuh, yakni memperoleh satu bentuk gerakan yang paling cocok dengan ciri fisik seorang pada saat melakukan olahraga sehingga pelaksanaan olahraga menjadi lebih maksimal. Dengan mempelajari biomekanika olahraga dapat memberikan pemahaman tentang betapa rumitnya suatu sistem anatomi manusia. Pengetahuan tentang biomekanika sangat berpengaruh terhadap diri seorang atlet olahraga. Si atlet akan mampu mencegah kesalahan yang akan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun manusia yang punya ciri jasmani sama dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai tipe tubuh, kekuatan otot, ataupun kelentukan yang berbeda-beda. Setiap olahraga hendaknya mempunyai gerakannya sendiri, yang mana setiap gaya tersebut disesuaikan dengan ciri-ciri dari masing-masing individu. Kemudian ada hukum-hukum biomekanik, hukum-hukum kesetimbangan. Kesetimbangan adalah hal yang paling penting dari semua asas jasmani. Dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga, berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan bergantung kepada tujuan yang diingin dicapai. Bila diinginkan tingkat stabilitas yang tinggi, maka dibuatkanlah suatu sikap dapat memberikan kesetimbangan yang mantap. Hukum-hukum kesetimbangan dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya yaitu coba berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang, lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan, sebab bagian badan pindah ke depan, dan sedikit turun ke bawah, sebab akan bergeser bagian tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Kalau kita membungkuk di tempat yang bebas, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh, sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini
menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Kemudian hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan lurus bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitas. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuan, makin kecil pula stabilitas. Contohnya, cobalah berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Kemudian hukum kesetimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau benda. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Contohnya pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badan. Berat badannya yang sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan tersebut. Kemudian, hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah badan atau benda bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya, perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi mereka sehingga depan, badan, dan kepala condong ke belakang. Sedangkan kaki yang satu diluncurkan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badan jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, sedangkan sebelah kaki jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seorang berusaha agar datar atau horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi, jarak horizontal ke arah depan harus besar, sedangkan seorang yang saling dorong-mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi, jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya, pada permainan softball, lari yang akan lari ke base berikutnya sebelum lari memindah berat badan ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik tumpu badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontal diperkecil. Kemudian hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal. Dari titik berat badan terdapat bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Contoh, pada desain bentuk mobil balap dan bandingkan dengan mobil kepentingan angkutan biasa. Mobil balap selalu dibuat serendah-rendahnya dengan kecepatan tinggi. Jika atau melakukan tikungan yang tajam, mobil akan tetap stabil dan tidak khawatir akan terbalik, dengan asumsi tetap berkendara secara benar. Perhatikan pula pertandingan gulat.
Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras sehingga jarak vertikalnya menjadi kecil, sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitas semakin besar. Demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.